Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang berbahagia, ayahanda ibunda yang juga mudah-mudahan Allah bahagiakan hidup kita dunia akhirat. Host kita Al-Mukarram Bang David Khalik, kita doakan juga beliau sehat walafiat. Allah mudahkan urusan beliau dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Supaya enggak ngantuk, kalau Bang David punya yel-yel, saya juga punya yel-yel. Boleh ya? Kalau saya panggil Bu, Ibu jawabnya yes. Yesnya harus begini. Coba Bu, tes Bu. Yes. Mantap. Jadi kalau Bu, yes. Bu, yes, yes. Ntar kalau saya panggil ibu muter, yes, oke. Senam jantung, biar sehat ya. Ayo coba, Bu. Yes. Kurang semangat, Bu. Yes, yes. Bu. Yes, yes. Ibu. Yes. Masya Allah. Coba saya mau dengar bapak-bapaknya, Pak. Yes. Kagak ada suaranya ini. Baik. Di dalam Al-Quran surat yang ke-49, surat Al-Hujurat, Allah menyampaikan dengan begitu indah dalam firman-Nya. Kita nanti tidak semua ayat kita baca, kita bahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit manfaatnya banyak dunia akhirat buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kita lihat terjemahnya dulu Ibu ya, supaya meresap ke dalam hati. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ini yang paling penting. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Baik, kita awali kajian ini dengan satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 rezeki yang Allah titipkan di tubuh kita. Jadi rezeki itu bukan cuma ini. Ini apa Bu? Jari ini Bu. Ini yang dibilang perempuan mata duitan ya ini. Lo jari nggak ada duitnya kok dibilang duit. Jadi berapa mutiara Bu? 4 ya. Yang 3 kita bahas singkat, yang mau kita dalami, yang terakhir nanti yang keempat. Hati-hati, rezeki yang pertama itu adalah akal. Akal itu rezeki. Tapi hati-hati juga, akal ini punya virus. Virusnya amarah, emosi, temperamen. Al-ghadabu yuzilul akla. Amarah bisa menghilangkan akal. Rezeki yang kedua yang kita nggak sadar, hati. Hati ini sesuatu yang membuat hidup kita, kalau dia betul, benar, bersih, semua tubuh juga ikut benar dan bersih. Ada penyakitnya. Al-hasadu yuzilul qalba. Hasad itu bisa menghilangkan hati yang bersih. Iri dengki juga dendam kesumat. Yang ketiga, at-tama' yuzilul haya. Ada rezeki yang kita nggak sadar, rasa malu yang ada di dalam diri kita, itu rezeki. Virusnya apa? At-tama', rakus, kemaruk, mau apa aja. Nggak ada pernah puasnya, nggak bersyukur, apa yang ada selalu merasa kurang. Ini yang mau kita bahas yang keempat. Ada rezeki yang kita nggak sadar, apa itu? Al-amalus saleh. Pahala yang kita kumpulin capek-capek. Ibu umroh, ada pahalanya nggak? Ada. Ibu haji, pahalanya ada? Ada. Sholat? Ada. Ini, hati-hati,
al-ghibah wal fitnah tuzilul amalas saleh. Yang bisa menggugurkan semua pahala kita. Capeknya ibu lagi umroh, sedekahnya ibu, hajinya, hati-hati. Itu bisa hilang dengan urusan lisan. Al-ghibah wal fitnah. Ternyata ghibah itu dan fitnah bisa menghilangkan semua amal baik kita, Bu. Semuanya hanya menjadi sia-sia. Dia menguap entah kemana larinya. Ini yang mau kita bahas. Jadi kalau sudah urusan ghibah dan fitnah, maka ada pepatah yang dikatakan orang tua kita dulu, mulutmu harimaumu. Kenapa sih ini ada kaitannya dengan buruk sangka? Kita ambil juga dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa kata Rasulullah tentang prasangka buruk? Iyyakum wazzon. Jangan sering-sering buruk sangka sama orang lain. Iyyakum wazzon fa inna dzanna akdzabul hadis. Karena orang kalau sudah banyak buruk sangka, pasti nggak mungkin disimpan di hati. Betul nggak? Bu, Bu, lupa lagi nih jawabannya. Bu, Bu. Orang kalau udah sering buruk sangka, jujur ya, jangan ada dusta antara kita. Ibu kalau udah buruk sangka sama orang, mulut gatal apa enggak? Nah ini pengalaman nih. Kalau udah di sini Bu, buruk sangka kata Rasulullah, hati-hati kalau sering buruk sangka, bawaannya mau ngomongin orang. Ibu nih lihat tetangga, kayak di sinetron-sinetron tuh Bu ya, kan cuma ada backsoundnya doang. Tuh lihat tetangga kita, dalam hati. Oh baru beli mobil, jangan-jangan kalau malam suaminya ngepet kayaknya. Biasanya kalau suami lagi ngepet yang jagain lilin siapa Bu? Istrinya. Hafal nih. Ini jangan-jangan lagi perek tugas ini Bu. Jujur ya Bu, jangankan yang perempuan Pak, kita Pak, kalau udah gedek sama orang, kayaknya nggak betah kalau didiemin dalam hati, betul nggak? Belum plong kalau unek-uneknya belum dicurhatin ke besti. Betul nggak? Awalnya doang sih, kalau perempuan sama perempuan, kalau udah ngobrol enak mukodimahnya ya. Urusan kayak urusan omongan kebaikan gitu. Ya Allah Bu Haji sehat, keluarga sehat, anak. Iya kemarin pengajian kita, Masya Allah materinya bagus ya. Iya Bu Haji tahu nggak? Itu mukodimahnya bagus, tapi to the point itu yang udah, nah itu Bu. Satu-satunya cara untuk ngerem, ini yang keluar dari pikiran kita yang buruk sangka sama orang, tidak lain dengan mohon ampun kepada Allah.